Shalom. Selamat malam, Ko Alex, teman-teman Selamat semuanya. malam. Apa kabar hari ini? Luar biasa kan? Ya, biasa di luar. Biasa di luar. Ada yang sudah mulai beraktivitas kembali kah? Belum. Kerja, sudah mulai masuk kerja? Sudah ya? Mungkin kalau teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah, masih di rumah ya? Masih online? Lagi libur. Oh, masih libur. Oke, teman-teman selamat datang kembali di Bible Study. Nah, untuk hari ini kita akan dilayani sama Ko Alex. Puji Tuhan. Terima kasih Ko Alex sudah menyempatkan waktunya. Dan untuk tema hari ini teman-teman, Don't Rush the Universe. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa memaknai ini kayaknya multitafsir banget kan judulnya. Dari judulnya kita hari ini Don't Rush the Universe. Kita tuh teman-teman dari pengurus sudah sempat untuk saling sharing lah kira-kira apa ya maksud dibalik tema hari ini. Nah teman-teman, aku mau ngasih pengumuman sebentar untuk pas sesinya Ko Alex. Nanti teman-teman jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ko Jeffrey bisa dibantu untuk linknya. Sudah ada di chatnya, chat boxnya. Sudah ada di chatnya ya. Sudah. BTW kalau ada yang mau bertanya itu linknya sudah gua share ya di chat box di situ ada bit.ly/pertanyaan Bible Study kalau nggak salah. Ya. Oke. Thank you Ko Jeff. Jadi teman-teman silakan boleh banget bertanya di kolom pertanyaan yang sudah disediakan sama dari pengurus. Nah, sebelum kita memulai teman-teman, aku minta tolong bisa di-mute dulu ya. Atau mungkin hostnya bisa dibantu untuk mute teman-teman yang lain. Sip. Oke, teman-teman sebelum kita memulai, nanti juga teman-teman ketika ada yang mau sharing, dipersilahkan kita saling berbagi kekuatan, saling memberikan inspirasi. Kita yakin dan percaya bahwa setiap hari Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, entah itu hal kecil, hal besar, kita nggak pernah tahu dari sharing kita tuh ternyata bisa menguatkan untuk orang lain. Jadi teman-teman nanti kita akan buka juga untuk sesi sharingnya. Oke, kita akan memulai untuk Bible Study kita pada malam hari ini. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus, dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita akan mulai dengan satu pujian. Ko Jeffrey bisa dibantu untuk teks lagunya. Yang ini kah? Ya. Kita yakin dan percaya teman-teman, kalau Tuhan itu begitu baik, kita alami masalah, kita cuma lari sama Tuhan aja gitu. Kadang kita bingung juga kayak ngadepin situasi sekarang, tapi kita yakin dan percaya juga kita tuh nggak pernah sendiri. Mari kita nyanyikan Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
bertolong denganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama teman-teman kita nyanyikan dari awal. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, bertolong denganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, bertolong denganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam ya Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini Tuhan, Kau berikan kami nafas kehidupan, Kau berikan kami kesehatan Tuhan, Kau menyertai segala aktivitas kami Tuhan, Kau menjaga kami dari segala macam mara bahaya Tuhan. Sehingga Tuhan pada malam hari ini, kami dipertemukan kembali Tuhan dalam Bible Study bersama dengan Ko Alex Tuhan. Walaupun Tuhan kami hanya bertemu melalui Zoom meeting pada malam hari ini, tapi kami akan percaya bahwa Engkau hadir di dalam hati kami, masing-masing di rumah kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul juga Tuhan untuk mendoakan teman-teman kami yang lain. Ya Bapak, pada saat ini kami akan kembali belajar mengenai firman-Mu yang kudus, mengenai kabar sukacita Tuhan yang kami akan dengarkan melalui Ko Alex. Berkati Ko Alex Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, biarlah apapun yang Ko Alex sampaikan semua berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami, berikan kami Tuhan hati sebagai murid, telinga sebagai murid juga Tuhan, sehingga Tuhan apapun yang Engkau sampaikan dapat menjadi berkat untuk kami Tuhan, dan pada nantinya kami dapat mewartakan kabar sukacita ini kepada orang lain, dan kami juga bisa menjadi terang dan garam bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sebentar lagi akan masuk bergabung bersama kami pada saat ini. Engkau berkati dan sertai mereka juga Tuhan. Kami pun berdoa untuk teman-teman kami yang berhalangan hadir pada malam hari ini untuk mengikuti Zoom meeting pada saat ini Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Bapa kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ko Alex, silahkan. Ko Alex bisa dibantu. Oke, shalom semuanya. Selamat malam. Shalom. Thank you ya Ella. Shalom. Suaranya bagus sekali. Ella dari mana? Di rumah ya? Di rumah Pak? Baru kantor kok, sekarang di rumah. Iya. Ya ini panas banget ya malam ini. Kayak mau hujan, tapi nggak jadi. Oke, teman-teman. Teman-teman, sekarang siapa yang sudah mulai kerja kantor? Ada? Udah? Belum kok. Wow. Sejak kapan?
Sudah lama? Tidak pernah libur kok. Sudah pernah libur. Tidak pernah WFH. Ya, ada sesuatu yang harus disyukurin, ada juga yang harus diratapi gitu kan. Tapi kalau disyukuri berarti kan masih terjamin, ya. Pekerjaan masih oke. Banyak yang dirumahkan, banyak yang entah kapan dipanggil lagi, suruh kerja lagi, dan it means ada yang banyak juga beberapa yang harus PHK, harus nganggur, ya harus nggak ada lagi income masuk. Cuma memang kalau memang harus disuruh kerja, kadang-kadang apalagi kalau ngantor gitu kan, nggak bisa WFH, kayaknya gimana gitu kan. Cuma ya mungkin ada baiknya juga bisa disyukurin hal seperti itu. Nah, teman-teman, kita sekarang ini kan mau ngadepin yang namanya new normal, ya. New normal. Ya, disebut new normal karena kehidupan normal yang baru itu beda dengan kehidupan normal kita yang lain, yang sebelum-sebelumnya. Bahkan di televisi yang paling gencar menyuarakan pertama-tama kan Pak Erick Thohir kan ya, yang dia bilang ini sesuatu kehidupan yang baru yang mungkin hal ini yang sekarang ini kita anggap waktu dulu itu parno amat sih gitu kan, dikit-dikit cuci tangan, kok maskeran gitu kan, jaga-jaga jarak gitu kan, apalagi gitu. Itu kan sekarang ini suatu hal yang dibiasakan untuk normal seperti itu, dan di masa depan hal-hal yang semacam ini ya udah ya normal seperti itu gitu. Entah untuk 1 tahun ini atau kita bertahan sampai akhir tahun atau tahun depan pun masih diberlakukan seperti itu. Nah, kita belum tahu. Cuma teman-teman, sehubungan dengan tema kita pada malam hari ini, kita banyak melihat bahwa begitu banyak dari kita itu mungkin kalau mau di survei gitu ya, mau ditanya ke masing-masing gitu, itu apa sih yang bikin nggak enak sewaktu kita WFH, sewaktu kita tagline-nya di rumah saja gitu kan? Apa sih yang bikin nggak enak? Apa sih yang bikin hati suka kesel? Apa yang bikin bete gitu? Kebetulan saya ini ada Kalusi kan? Ya, ada Kalusi. Nah, kebetulan saya sama Kalusi nanti kenalan ya. Ada yang udah pernah ada yang kenal Kalusi? Ada yang kenal Lucy? Belum. Belum ya, nanti kenalan ya. Di grup. Ya, nanti Belum kenalan. sih, sama belum. Lucy. Tadi disalah sangka dikiranya ini. Kebetulan saya dari paroki Alam Sutra. Ini udah keberapa kali ya saya dia? Ketiga ya? 3 kali kan ya? Kalau nggak salah. Ya Helen ya? 3 kali saya di sini. Biasa Yesus bilang kan Nabi lebih dihormati di negara lain. Kalau di tempat kita, kalau di tempat sendiri kurang gitu kan. Kalau di San Mare saya udah 3 kali ini. Nah, teman-teman, ini yang apa namanya, kita ini kan sekarang ini kan udah masuk ke era yang baru nanti. Terus banyak hal, saya di paroki saya itu pelayanan di BIR, ya kan, Bina Iman Remaja. Sudah beberapa kali ini ada BIR online setiap hari Sabtu jam 10. Terus sering kali kita tanyakan sama adik-adik Bina Iman Remaja, apa sih yang bikin kamu kesel? Apa sih yang bikin kamu bete? Apa yang bikin kamu nggak nyaman selama ini, gitu kan, di rumah aja? Perasaan kamu gimana, gitu kan? Kalau nggak nyaman, apa yang bikin nggak nyaman? Kadang-kadang mereka banyaknya itu adalah kangen tuh kangen sama ketemu temen, ketemu sama saudara. Ya, even kalau sama saudara pun kan yang namanya sekarang kemarin mungkin sekarang udah agak longgar. Kemarin kan namu aja susah gitu kan. Saya ke tempat adik saya di BSD, saya punya anak 2, ya kan, mau ketemu sama sepupunya.
sama adik saya punya anak, itu nggak bisa masuk ke rumah karena saya cukup menjaga perasaan dari dari adik saya, dari keluarganya, bahwa jangan dulu deh bertamu ya kan, siapa tahu ya, amit-amit sih ya, kita ada apa namanya apa sekarang, OTG ya, orang tanpa gejala gitu kan, siapa tahu ya, karena daya tahan saya kuat, istri saya kuat, anak-anak saya kuat, tapi sebenarnya saya membawa virus. Nah, kan menjaga kemungkinan. Sampai akhirnya saya ke sana cuma di depannya buka jendela mobil, udah cuma begitu aja. Betapa menyedihkannya, ya kan? Jadi begitu anak-anak remaja itu dikasih mentimeter yang tahu kan ya teman-teman ya, tulis itu apa aja gitu kan, yang dominan yang mana, itu kebanyakan kangen sama bosen, itu dua itu, kangen sama bosen. Nah terus teman-teman mungkin juga mengalami hal yang sama, kangen sama bosen, terus kapan nih, sampai kapan nih berakhir gitu. Nah ada sesuatu ungkapan yang saya dapat dari internet, mungkin teman-teman juga juga dapat ya. Judulnya sama seperti yang kita tengahkan sekarang ini, Don't Rush the Universe. Nah, ininya gini. Someone will graduate at 21, but wait 6 years to get a good job. Ya, seseorang akan lulus di saat 21 tahun. Umurnya di 21 tahun. Tapi menunggu 6 tahun untuk mendapatkan satu pekerjaan yang baik, yang bagus. Lalu apa lagi? Someone with no education will be a millionaire at 21. Seorang yang tanpa jenjang pendidikan bisa menjadi seorang milioner pada umur 21 tahun. Pada saat yang lain 21 tahun baru lulus dan butuh 6 tahun lagi untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan apa lagi? Someone will get married at 20 misalnya, but divorced 5 years later. Okay. Someone will get married at 30, but find everlasting love. You are not late, you are not early, you are on time. Jadi intinya teman-teman, kalau Alkitab mau kita di dalam diskusi ini, kita masuk ke Alkitab, kita coba buka Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Teman-teman pasti udah hafal semua ayat ini. Ayat para jomblo sejati ini udah pasti ada ayat emas dari sini, ya kan? Kita coba buka. Kita coba buka Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai. Nah, thank you Bro Jeffrey sudah ini share screen. Oke, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan aja ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk memeluk. Waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Dirinya itu anak manusia itu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Balik lagi, boleh? Nah, teman-teman, dari 11 ayat ini, kita bisa ngambil satu benang merah bahwa pengkhotbah bilang, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini intinya. Lalu dia bilang ada waktunya, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk ini. Coba teman-teman kalau lihat untuk yang ayat yang kelima, itu mungkin masuk ya. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Nah, ini terutama dialami oleh beberapa teman kita. Saya punya teman juga ada, di mana dia bekerja di tempat yang agak rawan, bukan di kafe, kayak di jadi security dari gedung. Itu kan pekerjaan yang cukup rawan ya. Kalau misalkan ada orang hilir mudik, meskipun cuma ngecek segala macam, kan dia kerja tuh di lapangan. Yang dia pegang, yang dia sentuh, dia cuci tangan, bajunya nyenggol atau apa, kita nggak tahu kan, yang namanya virus nggak kelihatan, bisa aja nempel, bisa aja ini. Begitu dia pulang, ada orang tuanya. Orang tuanya umurnya udah sekitar di atas 60 tahun. Yang ada adalah dia menahan diri untuk bersentuhan dulu. Dia ada menahan diri untuk tidak banyak bertemu dengan orang tuanya. Ya, memang cukup menyedihkan ya kalau yang biasa cipika-cipiki, yang biasa cium tangan segala macam, ini mesti ditunda dulu. Hal-hal sepele seperti ini. Kayak tadi saya cerita, saya pergi ke tempat adik saya sama anak saya sama istri saya di mobil, kita nggak bisa masuk ke dalam rumah, kita cuma say hello, saling tanya-tanya. Saya di mobil, di depan rumah dia, nggak masuk, cuma nurunin jendela doang. Ya, menahan diri. Teman-teman, tadi di quote tadi bilang ada pada saat umur 21 tahun lulus, tapi dia butuh 6 tahun untuk dapat pekerjaan yang baik, gitu ya. Ada juga yang umur 21 tahun, orang tanpa pendidikan yang memadai bisa jadi miliuner. Ada waktunya, semuanya ada waktunya, teman-teman. Dan kadang-kadang ini jadi satu seperti tanda kutip misteri buat kita, gitu loh. Kadang kita lihat, ih gila tuh orang hoki banget ya, gitu kan. Umur muda udah kaya raya, gitu kan. Tinggal dia ngumpulin harta buat bisa masuk surga, gitu, istilahnya gitu. Nah, tapi ingat teman-teman, harta dunia itu mengikat. Kita nggak bisa jamin yang kaya itu bisa melepaskan ikatan itu. Semakin dia kaya, semakin kita banyak harta, itu keterikatan itu kan semakin kuat. Tuhan Yesus pun menganalogikan lebih sulit, lebih gampang unta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Lebih sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga daripada unta masuk lubang jarum. Tapi lubang jarumnya dalam arti bukan lubang jarum benar-benar lubang jarum yang kecil banget, tapi itu pintu di sisi sebelah mana ya, utara atau sebelah mana dari kota Yerusalem, di mana pintu itu rendah, jadi unta itu harus berlutut, dia harus menanggalkan bawaan-bawaannya dari tuannya itu harus ditanggalkan, dan dia harus masuk ke dalam pintu itu, karena pintu itu rendah, unta itu kan tinggi, ya kan, rendah, dia masuk, semua harus dilepaskan. Ketika sudah masuk sana, baru angkutannya itu baru dibawa masuk ke dalam. Itu menganalogikan bahwa ketika kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, apapun yang ada beban kita, apapun yang ada di dalam keterikatan kita harus lepaskan semua. Kalau kita masuk ke kerajaan surga, semua harus dilepaskan. Dan yang kita pegang, yang kita ikat adalah Tuhan. Kita terikat sama Tuhan. Itulah yang Yesus mau bicarakan sebetulnya di dalam kitab suci, di dalam itu, Injil itu. Nah, kembali lagi ke pengkhotbah.
Di sini pengkhotbah, kalau saya ini kan namanya Bible tadi ya. Saya ya saya kebetulan belajar Alkitab ya, belajar kitab suci ya di KPKS. Udah lulus sih. Cuma kalau ditanya belajar apa aja, lupa. jangan, jangan tanya dia, lupa gitu kan. Cuma ya, ketika pengkhotbah ini menulis, ya, pengkhotbah ini menulis, dosen saya yang ini adalah kalau teman-teman baca ayat 1, ya, bab 1 ayat 1, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Nah, inilah pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Banyak yang mengasihkan ini adalah yang ditulis oleh Salomo, ya, ketika dia berusia lanjut, ya, ketika dia berusia lanjut. Nah, dia bilang tentang kebodohan, hikmat, kesia-siaan, segala macam. Intinya adalah apa? Segala sesuatu yang dicari di manusia dengan akalnya, dengan kekuatannya, ya, dengan akal budinya, gitu kan. Semua hikmat, semua kekayaan, semua segala macam itu akan sia-sia. Kenapa? Karena nggak dibawa mati. Ya, itu akan ditinggalkan. Makanya saya sering sekali bingung sama teman-teman di kantor ataupun teman-teman di pelayanan yang sudah ahli di bidangnya, misalnya dia memang lulusan IT, terus di persekutuan doanya atau di komunitas rohaninya dia pegang multimedia gitu kan, tapi sama anak yang baru datang, tim yang baru, dia nggak mau bagi-bagi ilmu gitu loh, nggak mau share, nggak mau, pokoknya mau dilihat dia orang yang paling hebat, orang yang paling dibutuhkan, yang kalau nggak ada dia komunitas itu ada acara nggak jalan. Saya sedih juga sih kalau misalnya lihat seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, di mana semuanya ada waktunya, di mana semuanya ada masanya, ya. Dan kalau kalian teman-teman telusuri lagi, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk ini semua benar kok. Ini semua benar. Pada zaman dulu pengkhotbah ngomong seperti ini diterapkan di zaman sekarang pun ini masih sangat relevan. Apalagi di dalam situasi pandemi sekarang ini. Ini masih sangat relevan sekali. Kenapa? Coba kalian, teman-teman coba, ini kan. Memang anak-anak BIR itu bilang apa? Kangen sama bosen. Kita juga mungkin sama, kangen sama bosen. Kangen mau ketemu teman-teman, kangen pengen kumpul sama teman-teman, kangen sama mau hangout sama teman-teman. Untuk sekedar, ya, bareng-bareng lah, makan bareng-bareng di taman jajan gitu kan. Di San Mare kan tinggal ngelangkah doang tuh, ngesot dikit taman jajan ya. Di situ kan udah apa namanya taman jajan, bener ya? Bener ya, Le ya? Nah, di sana. Terus udah gitu mau ngadain acara ini bareng-bareng, terus mau pergi ke mall bareng-bareng, terus pokoknya ya cuma sekedar ketemu deh gitu, kok susah amat sih gitu kan. Ini kapan berakhir? Tadi ada yang bingung kan, kenapa gereja kita nggak langsung bikin kayak yang punya tempat ibadah teman kita yang lain gitu kan. Boleh gitu, dibuka gitu kan, terus boleh masuk gitu. Kenapa enggak? Kenapa Bapak Uskup Kardinal Vario nggak langsung ngeluarin perintah, nggak langsung ngeluarin surat, iya boleh, semua nanti bulan ini boleh gitu. Ini kan akan dilihat, katanya nanti di situ dilihatnya apa, di pertengahan Juli, kita akan lihat. Ada bisa membuka tapi dengan persyaratan-persyaratan khusus, mengikuti protokol-protokol khusus, dan harus seizin KAJ. Seizin KAJ itu huruf tebal, ya, seizin KAJ. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Dasarnya apa? Monsinyur Suara bilang apa? Kehati-hatian. Itu dasarnya. Kehati-hatian. Karena kita tahu teman-teman, kita nggak usah inilah ya,
kita semua tahu bahwa new normal ini kenapa PSBB itu transisi, ada transisi istilahnya kan, gitu kan, PSBB transisi gitu kan, menuju new normal. Kenapa dilonggarkan? Kenapa sekarang udah mulai dibuka? Teman-teman pasti udah tahu ya, bukan faktor karena COVID itu sudah hilang, sudah mulai menurun. Bukan hanya itu, bukan itu. Utamanya bukan itu, tapi utamanya adalah faktor ekonomi. Itu sudah pasti. Karena apa, teman-teman? Ini faktor ekonomi ini nggak bisa kita kesampingkan, ya. Kita nggak bisa kesampingkan faktor ini. Kalau misalnya kita terus-menerus menutup diri, semuanya berhenti, ya, pabrik nggak berhenti, semua pelayanan sosial berhenti, pelayanan dagang semuanya berhenti, ekonomi melambat sekali, hampir stuck gitu kan. Terus yang nggak dirumahkan, mau sampai kapan dirumahkan? Yang nggak dapat uang transport, uang segala macam, yang hanya mengandalkan gaji pokok, dan gaji pokok itu banyak yang di bawah UMR, gitu kan. Kalau misalkan digabungin sama uang makan, uang transport, baru sama dengan UMR. Mau hidup seperti itu sampai kapan? Nah, ini jadi perhatian pemerintah, ya. Jadi perhatian itu. Jadi, ya, Presiden Jokowi sempat bilang kan ya, bersahabatlah dengan COVID, ya kan. Sempat bilang seperti, karena apa? Kalau saya jadi Pak Jokowi juga frustasi loh. Wah, frustasi banget itu. Lihat kayak begini. Wah, gimana nih rakyat Indonesia nasibnya seperti ini, gitu kan. Sedangkan di luar sana, teman-teman sudah bisa lihat, PSBB pun saya pergi ke satu tempat di luar Serpong sana, Serpong Coret lah kalau sana, itu saya masih melihat, ini lagi PSBB loh, lagi PSBB, saya pergi ke sana karena ada sesuatu yang harus saya lihat di proyek pekerjaan saya. Jadi saya ke sana, saya ngelewat satu daerah, di sana ternyata orang dulu waktu sebelum Lebaran, ya kan masih PSBB dong, karena itu masih puasa. Sore-sore orang bilang ngabuburit, buset itu banyak banget yang namanya anak muda nongkrong di pinggir jalan, namanya anak muda ngumpul di dekat-dekat pasar, di perempatan itu ada pasar, terus ada yang jual takjil segala macem. Waduh itu rame banget, udah nggak ada yang namanya jaga jarak, nggak ada sama sekali. Mending pakai masker, ada juga beberapa yang nggak pakai masker. Itu PSBB. Dan ini mereka saya yakin mereka bukan yang nggak berpendidikan, mereka pasti berpendidikan, ya. Tapi seperti itu. Jadi ya mau dibilang apa? Itu mau sampai kapan kalau ini tetap diterapin? Nah ini nggak ada waktunya. Tapi teman-teman, oke, boleh dibuka. Tapi untuk kita semua ada waktunya. Don't rush the universe. Maksudnya apa? Kita nggak bisa maksain alam. Kita nggak bisa maksain yang alam semesta ini untuk bisa bergerak, untuk bisa semuanya berlangsung seperti normal lagi, seperti sedia kala lagi. New normal itu ada, tapi ya new normal dengan protokol yang jelas, ya kan? Itu namanya dibuka step by step, nggak yang langsung dipaksa untuk diras untuk cepat-cepat kembali lagi ke bentuk normal. Karena apa, teman-teman? Ada efek ternyata. Efek dari COVID ini. Dan ini benar. Saya sudah googling, saya sudah tanya-tanya ke teman-teman yang bisa dipercaya, bahwa selama COVID, selama pandemi ini, semuanya berhenti, seluruh dunia berhenti, kita mendadak dijadikan sama semuanya. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, nggak ada cewek, nggak ada cowok, nggak ada yang cakep, yang cantik, yang biasa-biasa aja gitu kan. Semua sama gitu kan. Semua sama, kaya miskin semua sama, ya. Seluruh dunia itu menghadapi ini sama gitu kan. Di rumah aja, nggak kemana-mana, semua sama, berhenti. Nah, ketika itu terjadi,
apa yang terjadi dengan bumi ini, apa yang terjadi dengan alam semesta ini, dia memperbaiki diri. Ya, es di kutub mulai terbentuk lagi, lapisan ozon yang tadinya di satu tempat tertentu itu bolong, sekarang udah terbentuk lagi lapisan ozonnya. Nah, memulihkan diri. Jadi menurut saya COVID ini adalah kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi, karena ada sesuatu di balik itu yang Tuhan juga mau berencana. Tuhan juga mau berencana memulihkan alam semesta. Yang alam semesta itu adalah Dia. Alam semesta itu yang menciptakan adalah Tuhan sendiri. Ya, itu kita nggak bisa keras itu. Kita nggak bisa membuat semuanya itu instan. Karena kita itu punya naluri instan sebenarnya dari lahir. Loh kok bisa, Alek? Bisa. Tahu. Kenapa? Kenapa kita punya naluri instan sejak lahir? Sejak kecil deh. Ketahuannya di mana? Mungkin di sini yang punya ponakan, yang punya adik, yang masih kecil gitu kan. Ingat nggak? Waktu ngelihat ponakan kamu, waktu lihat adik kamu misalkan, masih kecil lagi dia harus belajar jalan. Kan ada tahapannya kan? Nggak bisa langsung lahir, udah kayak Kayak kuda ya. Lahir, bisa langsung berdiri, gitu kan? Berapa jam kemudian. Terus bisa langsung jalan-jalan. Kan enggak. Manusia ada tahapannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dan dia perlu tahapan. Karena perlu proses, gitu kan? Karena dia paling sempurna. Prosesnya harus jelas. Dari mulai dia lahir, dia bisa cuma telentang, belajar, terus udah gitu belajar tengkurap berapa bulan kemudian, terus belajar duduk, ya, terus udah gitu dia belajar lagi untuk berdiri, terus ngerambat bukan berdiri, merangkak, gitu kan, habis merangkak, terus udah gitu coba berdiri, gitu kan, terus ngerambat, mulai jalan. Naluri instan ketahuan di mana? Ketika anak udah mulai jalan, coba perhatiin ponakan atau mungkin siapapun gitu, coba ini kan perhatiin ketika belajar jalan nih, belajar jalan, apa yang dia lakukan? Dia kepingin cepat-cepat sampai tujuan kan, dia maunya lari, dia mau cepat sampai. Ketika anak saya belajar jalan, itu ketahuan banget. Begitu dia jalan 1-2 langkah gitu kan, anak papa udah bisa jalan gitu kan. Begitu di tangan terbuka begini gitu kan, dia masuk lari, pengen cepat-cepat nyampe. Teman-teman, ini naluri kita sebagai manusia. Mau cepat sampai, mau cepat mewujudkan, mau instan. Iya, semua nggak cuma mie doang ya kan, karir pun pengennya instan. Kalau bisa gue kerja 2-3 tahun, gue bisa jadi manajer. Gue bisa ngepalain anak buah. Gue punya anak buah banyak. Gaji gue kalau bisa di atas 10 juta. 2-3 tahun kerja. Gitu kan. Gue 2-3 tahun kerja, gue selama-lama 1-2 tahun deh kalau enggak. Gue bisa ngapain. Gitu. Ya ini sebenarnya naluri ini udah ada. Ini lumrah sebenarnya. Ya. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau dibentuk, diproses. Saya bisa bicara seperti ini di tempat teman-teman. Wah, kalau ingat 10 tahun, berapa ya? Saya mulai saya bertobat itu dari dunia hitam, dari dunia kegelapan. Itu tahun 2002, ya kan? Hampir 20 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu. Ketika saya mulai ingin dekat sama Tuhan segala macam, terus saya bilang sama Tuhan, saya mau dibentuk sama Tuhan. Terserah Tuhan mau bentuk saya sebagai apa. Saya nggak kepikir loh bisa ngomong di depan teman-teman. Nggak ada, mimpi pun nggak berani. Saya melihat ada pewarta
mengajar kitab suci. Waduh, gila, udah kayak dewa mereka. Udah kayak, udah kayak apa gitu ya, hebat banget. Melihat tim persekutuan doa aja udah kayak, udah kayak satu santa, gitu kan. Udah, wah hebat banget ini gitu kan. Udah seperti itu. Nggak berani teman-teman. Nggak, mimpi pun saya nggak berani menjadi orang seperti ini. Cuma, itu kan proses. Tuhan bentuk saya gitu kan. Jatuh bangun, ditolak, diketawain, dilecehin, dianggap, lu siapa sih, sampai sekarang pun, mungkin dari, ya maaf, jangan dibocorin kemana-mana ya Lucia. Mungkin kalau misalkan di paroki saya, ini si Alex siapa ini gitu kan, siapa nih gitu kan, mana nih, orang dari mana nih gitu, oh iya, oh yang rumahnya di situ, di Alam Sutra, oh di situ rumahnya, yang rumahnya gini, oh yang punya anak sini, oh yang gini gitu kan. Ya, ya seperti itu, udah biasa, nggak ada masalah, gitu kan. Nggak ada masalah misalkan saya mencoba untuk, kan waktu di KPKS kan, kita diajar untuk merangkum perikop, ya. Dari mulai misalnya, bacaan hari ini seperti apa, jadi rangkum, terus udah gitu, dibuat kesimpulan, terus kita mengajak ke umat atau berdoa gitu kan, ayat masnya apa, dari ayat mas itu yang nggak usah disebutin tapi ayat mas itu diambil, terus kita melempar seperti kayak renungan, sudahkah saya seperti ini, sudahkah Anda seperti itu, marilah kita belajar dari sini, atau berdoa, Tuhan ajarkan aku untuk bisa seperti misalnya Nabi Elia yang memberitakan, kan sekarang ini kan bacaan hari ini kan tentang Nabi Elia kan, yang dengan dengan kelantangan dia sebagai nabi di 1 Raja-Raja itu kan ada di situ 1 Raja 21 sampai 20 berapa itu bicara tentang Nabi Elia itu direfleksikan gitu kan. Pernah saya mencoba untuk menyebarkan itu di grup PD apa gimana. Langsung ditimpa sama ini lain, langsung ditimpa sama ini gitu kan, langsung nggak ada tanggapan sama sekali, thank you Alex atau apa gitu, nggak ada, sama sekali nggak ada gitu kan. Ya pokoknya nggak dianggap intinya gitu kan, nggak dianggap gitu kan. Ya udah gitu. Itu hanya bagian dari proses saya, proses gue sebagai saluran berkat Tuhan, karena aku pikir Tuhan jadikan saya saluran berkat-Mu, jadikanku, ya aku pokoknya pakai aku sebebas-bebasnya Tuhan. Jadikan saya alat Kamu, oke, gitu kan. Ya itu mungkin bagian dari situ. Nah, buat menjadi seorang saya pernah jadi koordinator satu persekutuan doa di Jakarta Pusat, ya, selama 3 tahun. Jadi sebelum saya menjadi koordinator itu, ternyata Tuhan udah bentuk dulu. Tuhan udah bentuk dulu, udah mengenalkan saya ke hal-hal gimana mengelola sebuah persekutuan doa. Gimana mengelola, meskipun sebelumnya cuma komunitas biasa nih, kayak semacam seperti ini, komunitas OMK yang ya kalau bilang rohani-rohani banget ya enggak gitu kan. Duniawi banget ya enggak gitu kan, pokoknya ada di alam antara gitu kan. Alam antara gitu, kayak jin aja alam antara. Alam antara gitu, antara yang rohani gitu kan, sama yang duniawi gitu, karena seringkali kan dugem yuk apa maksudnya, pergi yuk kemana gitu kan, itu ada DJ itu dari Kanada datang, dari UK datang, yuk kesana yuk gitu kan, rame-rame gitu kan, karaokean yuk gitu, kemana gitu kan, sambil karaoke ya mending kalau karaoke nyanyi, tapi karena karaoke ada minuman ya seperti itu gitu kan, yang gimana gitu. Nah itu masih bercampur-campur seperti itu, tapi saya udah seenggaknya Tuhan kasih saya pengalaman di sana, lalu naik ke jenjang lebih rohani lagi di persekutuan doa gitu. Ternyata Tuhan udah bentuk saya. Pun
mengenai tentang pengetahuan tentang kitab suci. Gitu. Tuhan udah bentuk saya. Sewaktu gue jadi koordinator pun, teman-teman mungkin pernah dengar ya Romo Sugiri yang baru kemarin meninggal. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ya? Romo Sugiri. Jadi itu Romo Belanda, namanya Lambertus Martinus van de Heuvel. Jadi dia jadi warga negara Indonesia dari sejak tahun 60-an apa ya. Dia di Indonesia, terus dia jadi Romo, dia diakon di Indonesia. Dia ditabiskan di sini di Indonesia, lalu dia apply menjadi warga negara Indonesia dan mengganti namanya jadi Sugiri. Nah itu beliau salah satu yang membawa paham karismatik ke Indonesia. Jadi seorang Romo sebenarnya. Karismatik itu Katolik banget. Karena kalau dilihat di Alkitab sih teman-teman, kalau teman-teman buka ya, teman-teman buka di Kisah Rasul, nih, kasih tahu ya, Kisah Rasul 1, saya bacain ya, Kisah Rasul 1, ayat yang ke, nih, Kisah Rasul 1, ayat yang ke-14. Nih, setelah Yesus terangkat ke surga ya. Yesus terangkat ke surga kan di ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ya kan? Setelah itu, ayat yang ke-12, rasul-rasul menanti-nanti. Judulnya itu, perikopnya singkat. Maka kembalilah, ada nggak di situ? Coba. 1 ayat 12 sampai 14. Coba di-share di situ. Oke. Mereka Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Oke. Nah ini dia. Udah. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, senakel ya, tempat perjamuan terakhir. Tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dan doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudari Yesus. Maria, ibu Yesus. Setelah itu dipilihlah Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat itu. Setelah itu Pentakosta, waktunya sangat berdekatan. 10 hari. Dari mulai Yesus terangkat ke surga, Pentakosta. Ya kan? 40 hari, Yesus naik ke surga. 50 hari, Pentakosta. Berarti dalam waktu 10 hari. Kemana Ibu Yesus? Ada bersama dengan murid-muridnya. Keadaan Pentakosta, di mana Maria? Ada dengan murid-murid Yesus. Di semua lukisan-lukisan Pentakosta di gereja-gereja di Eropa itu melukiskan Bunda Maria di tengah-tengah para muridnya. Jadi yang berkata-kata dengan bahasa lain selain para murid juga bisa jadi Ibu Maria, Bunda Maria. Kalau lihat karismatik itu kan katanya karisma Roh Kudus, ya. Orang yang hidup dengan karisma-karisma Roh Kudus, di antaranya bahasa roh. Wih, bahasa roh orang-orang karismatik yang lain. Kebanyakan dari kita, orang-orang Katolik itu ada yang anti karismatik. Buat apa sih kayak begitu-begituan? Tapi kalau kalian lihat Bunda Maria, dia adalah wanita karismatik pertama. Kalau lihat Bunda Maria, bukan orang karismatik, bohong. Karena di Alkitab sudah ada. Di
Di Alkitab sudah ditulis pada saat Yesus naik ke surga sampai Roh Kudus turun, itu Bunda Maria setia. Nggak mungkin Bunda Maria itu meninggalkan para murid. Nggak mungkin, karena apa? Karena dia pemersatu, terutama untuk murid-muridnya. Di atas kayu salib, pada Yohanes bilang apa? Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Dia bilang seperti itu. Dititipkan Bunda Maria sebagai ibunya. Inilah ibumu. Ibu, inilah anak. Murid-murid itu adalah anak-anak ini ya. Anak-anaknya Bunda Maria. Dan Bunda Maria tidak akan meninggalkan ruang atas. Dia adalah orang yang setia. Ketika Pentakosta terjadi, Roh Kudus turun atas para rasul, di mana semua orang bisa berbahasa roh, ada Bunda Maria di situ. Jadi Bunda Maria pun orang karismatik sebetulnya. Jadi kalau misalkan ada bilang, ya mendingan inilah, itulah. Kenapa? Kenapa dalam sejarahnya seperti yang seperti karismatik itu nggak begitu ditonjolkan di dalam gereja Katolik? Karena dalam sejarah perjalanannya nanti boleh nanti kalau misalnya dipanggil lagi, kalau misalnya berkenan gitu ya, saya akan bicara tentang eklesia. Saya bicarakan sejarah gereja. Saya bicarakan gereja Katolik di mana posisinya. Positioningnya apa? Gereja Katolik itu di mana sih? Alkitabiah nggak sih disebut Katolik itu? Orang-orang bilang, teman-teman saudara-saudara kita yang di gereja sebelah bilang, nggak Alkitabiah, Katolik itu nggak ada, mereka tradisi, membahas tradisi, tapi nggak Alkitabiah. Yang benar-benar resmi, yang benar-benar sah itu yang menurut Alkitab. Karena mereka memang sola scriptura. Ya, kita sekarang belajar Alkitab, itu adalah salah satu sumber iman kita, selain tradisi suci dan magisterium gereja. Kalau 3 pilar, ini hanya satu yang kita bahas. Kalau mereka cuma satu-satunya, itu Alkitab. Jadi teman-teman, bahwa balik lagi ke tema, ini waktunya udah mau habis ya, saya. Jadi, don't rush the universe. Kita nggak bisa paksain, karena semuanya ada waktu, semuanya ada masanya. Buat Tuhan, semua ada masanya. Dan masanya masa siapa sih? Waktunya waktu siapa? Coba, saya mau tanya. Yang jawab waktunya Tuhan siapa? Di chat. Waktunya Tuhan atau waktunya manusia? Coba di chat. Saya mau tahu. Di chat yang pilih, yang pokoknya pilih aja waktunya Tuhan kok, waktunya manusia kok. Coba, saya mau teman-teman interaktif dikit. Coba, waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Oke, Helen bilang waktunya Tuhan. Ayo, siapa lagi? Siapa bilang waktunya? Waktunya Tuhan. Terus siapa lagi? Waktunya Tuhan pasti. Matthew bilang. Oke. Waktunya Tuhan. Oke. Ini kita Bible study ya. Kita jangan nyampur adukan dengan teologi ya. Kita belajar Alkitab ya. Ingat loh, saya selalu diingatkan gitu di KPKS. Kadang-kadang suka sebel sama dosennya. Loh, kenapa begini Pak? Ini kan begini. Itu kan teologimu. Ini kita belajar Alkitab ya, bukan belajar teologi. Saya seperti itu. Sekali saya digituin sama dosen saya. Ya, coba teman-teman baca lagi. Maunya waktu manusia, tapi percaya waktu Tuhan lebih baik. Ini tidak menjawab. Saudari Lucy, saya menanya, waktunya Tuhan atau waktunya manusia? Ayo. Udah, semua jawab? Kayaknya banyak kan jawabnya waktunya Tuhan ya. Gak ada yang jawab waktu manusia ya? Gak ada ya? Coba teman-teman buka lagi deh. Pengkhotbah 3 ayat 11. Coba baca. Buka. Yang 11a ya. Apa? Apa yang disebut di sana? Coba ditampilkan, Jeff. Terjemahan. Tadi berapa ya? Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya lupa info pokok.
kalau kita ada sesi tanya jawab. Oh iya, boleh. Habis ini tanya jawab ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita buka aja tanya jawab. Coba saya buka dulu, Khotbah 3 ayat 11. Ntar lagi dibuka. 11a. Kalau nggak aku aja, nggak apa-apa yang saya screen ya. Oh ya, bisa. Coba Pengkhotbah 3 ayat 11. Mana ayat 11? Oke. Mana tuh? Start lagi. Ya. Sesuai dengan Alkitab Perjanjian Baru yang diakui LBI. TB, terjemahan baru. Oke. Ini ya. Ini sudah ya. Ya, Sudah ini saya 11 kan? buka. Ya. Ia membuat wait. Ya, udah ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nya itu huruf kecil atau besar? Teman-teman. Kecil. Hah? Kecil. Kecil ya, Dok? Kecil sih di sini. Kecil. Nah, kalau waktu Tuhan huruf besar apa huruf kecil N-nya? Gede. Gede. Berarti kalau waktunya yang kecil untuk siapa? Manusia. Untuk kita. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya manusia. Ya. Terkadang kita terjebak di sini. Terkadang kita terjebak dalam arti apa? Dalam arti bahwa Tuhan tuh menunjukin bahwa nggak bisa manusia lepas tangan atas segala sesuatu yang nanti akan terjadi. Dalam arti apa? Waktu terkadang kita mau serahkan sama Tuhan semuanya. Padahal kita membuat sesuatu hal yang mungkin salah. Kita mungkin menabur yang nggak baik. Tapi kita berdalih semuanya akan indah pada waktu Tuhan. Waktunya. Gitu kan. Itu. Jadi kalau memang kita sudah menabur yang baik, kita sudah menanam yang baik, nggak usah pikir upahnya, nggak usah pikir efek, nggak usah pikir impact langsungnya. Tapi udah berusaha berbuat baik. Karena apa? Motivasinya apa? Berbuat baik karena Tuhan sudah berbuat baik dulu sama kita. Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan kita memberikan kita orang tua, meskipun kita nggak bisa pilih siapa orang tua kita. Tuhan sudah memberi kita cinta Dia melalui orang-orang yang di sekeliling kita, orang tua kita, kakak adik, segala macam semua. Ya, Tuhan memberi kita berkat melalui orang tua, melalui orang lain, melalui pekerjaan, melalui siapapun. Ya, Tuhan sudah memberikan itu dulu. Ungkapan syukur kita adalah kita memberikan kebaikan atas kebaikan Tuhan kepada orang lain. Karena kita yakin di dalam orang lain itu ada Tuhan. Iya kan? Nah, dengan dasar itu kita berbuat baik. Gak usah pamrih nanti gua mau dapat imbalan apa, dapat pujian apa, dapat apa, berbuat baik. Percaya teman-teman. Alam tidak akan tutup mata. Alam itu siapa? Tuhan. Tuhan yang membuat alam ini. Alam semesta ini semuanya Tuhan kuasai. Tuhan melihat di alam ini. Tuhan akan melihat kebaikan kita. One day, kebaikan kita itu akan siapa yang paling merasakan? Orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita merasakan, dia akan melihat kebaikan kita. Kita akan mempengaruhi mereka. Mereka akan mempengaruhi sekitar mereka juga. Sekitar mereka juga mempengaruhi juga sekitar merekanya juga. Dan akhirnya kita akan membuat segala sesuatu indah pada waktu kita. Bukan pada waktu Tuhan. Dan yang menjadikan siapa? Tuhan. Bukan semena-mena Tuhan menjadikan waktunya indah.
tanpa kita nggak bekerja apa-apa, tanpa kita nggak ngelakukan satu hal apa-apa. Gitu loh. Nanti nangkap nggak? Maksudnya kalau kita pakai di sini di 3 ayat 11a ini dilihat, ia akan membuat segala sesuatu itu pada waktunya, gitu kan? Nya berarti mutlak Tuhan. Jadi tidak ada campur tangan kita di situ. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Benar, tapi waktunya siapa? Waktunya kita. Waktunya kita atas dasar apa? Atas dasar segala sesuatu yang telah kita usahakan. Setelah kita ini kan, kita upayakan, kita wujudkan. Di dalam masa pandemi ini, ya, kita mau selamat, kita mau nggak kena COVID, ya berhati-hatilah. Jangan terburu-buru. Ingin kumpul-kumpul, jangan terburu-buru. Ingin ke tempat umum, jangan terburu-buru. Seperti orang dilepas dari kandangnya, langsung bur, gitu, ke mall, bur, kemana, mau makan, bur, kemana, gitu kan. Ya kita bisa menahan diri, kita bisa, istilahnya apa ya, punya hikmat, gitu loh. Kayak bilang apa, Monsinyur tadi saya ini kan bilang, Monsinyur kita sangat-sangat bijaksana, dia sangat-sangat arif, ya. Dia bilang apa? Ini kita menahan, nggak buka dulu gereja, kita nggak buka dulu tempat ibadah, tetap live streaming. Dasarnya apa? Kehati-hatian. Ini yang sering dilupakan, teman-teman. Kita diberikan akal budi sama Tuhan. Kita makhluk yang jauh lebih mulia daripada makhluk lainnya. Nah, akal budi ini yang kita gunakan. Kita bukan orang yang nggak beriman gitu kan. Ini sekali lagi teman-teman udah tahu ya pasti ya. Bedanya beriman sama mencobai Tuhan sama nggak pinter gitu. Nggak pinter itu bedanya tipis tuh, ya kan? Ya ini kita kehati-hatian ini yang kita harus waspada ya.